Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, tim tatanan normal baru Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, Surabaya akan memperagakan penggunaan Google Classroom dan Google Meet dalam pembelajaran jarak jauh yang berlaku di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sesuai amanat Rektor melalui Surat Keputusan Nomor 676 Tahun 2020 bahwa perkuliahan tahun akademik 2020-2021 sepenuhnya dilakukan secara daring. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu dosen sekalian, hal pertama yang perlu diketahui, apa itu Google Classroom, apa itu Google Meet, perlukah akun premium atau berbayar untuk menggunakan Google Classroom dan Google Meet. Pertama, Google Classroom. Classroom adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Google untuk menggantikan dalam tanda petik kelas konvensional yang sangat terikat pada suatu kelas. Sedangkan Google Meet merupakan aplikasi untuk menyelenggarakan sebuah forum seperti rapat, simposium, seminar, dan lain sebagainya yang membutuhkan interaksi secara langsung. Hanya saja, fitur ini memang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang masih tergantung pada interaksi langsung. Lalu berikutnya, perlukah akun premium dalam penggunaan Google Classroom atau Google Meet tersebut? Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan Classroom meskipun akun yang Ibu miliki bukanlah akun premium atau akun berbayar. Semisal akun yang berbasis Gmail. Ketika kita membuka kelas, maka kita bisa menggunakan ini. Perhatikan tanda plus di pojok kanan atas, lalu kita klik create, kita klik saja di sini, lalu kita continue, kita kasih nama. Semisalnya kelas namanya kelas pengantar hadis. Misalnya sectionnya kita taruh sebagai Selasa 07.30 sampai jam 10. Lalu kita create. Nah, inilah hasil bentuk classroom yang kita buat dengan menggunakan akun non-premium. Cuman perbedaannya adalah bila Bapak Ibu menggunakan akun non-premium, maka di bagian ini tidak ada tawaran untuk menggunakan Google Meet. Berbeda tampilannya ketika kita membuat Classroom dengan menggunakan akun premium. Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat bagian ini. Sekarang di sini saya menggunakan akun uinsby.ac.id. Maka tampilan pada Classroom tidak hanya menampilkan nama kelas atau sectionnya atau juga kodenya, tapi di sini juga didukung oleh link Meet yang sudah terintegrasi dengan Google Classroom. Itulah letak perbedaan paling mencolok ketika kita membuat Classroom menggunakan akun premium dan non-premium. Sedangkan untuk Google Meet, kita dapat mengoperasikan aplikasi ini menggunakan akun premium atau non-premium. Seperti yang Anda lihat di bagian ini, saya masih menggunakan Gmail saya yang non-premium. Saya dapat menggunakan ini. Klik bagian plus, start an instant meeting, joining class. Dengan demikian, kita sudah bisa membuka sebuah forum kelas. Dengan demikian, Google Meet ini dapat dioperasikan baik menggunakan akun non-premium dan akun premium. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, akun instansi kita, uinsby.ac.id, itu penting karena itu merupakan akun premium yang dapat memberi keleluasaan kita untuk membuat Google Classroom dan Google Meet. Lalu hal berikutnya, Bapak dan Ibu dosen sekalian, ketika kita menggunakan Google Classroom atau Google Meet, perangkat apa yang dapat kita gunakan? Pertama, kita dapat menggunakan PC, seperti laptop, kita dapat juga menggunakan smartphone. Jelas bahwa menggunakan PC lebih direkomendasikan karena ini akan lebih memudahkan Anda untuk mengolah sebuah kelas. Sedangkan dalam penggunaannya, smartphone membebaskan kita tidak hanya berada pada satu titik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai dari penggunaan PC. Hal pertama,
yang harus Bapak Ibu lakukan ketika membuka Classroom, maka yang harus diperhatikan pertama adalah akun Google kita buka sudah terintegrasi. Kalau Anda perhatikan di sisi ini masih kosong. Pemilihan akun ini penting karena kalau Anda lihat di sisi ini ada beberapa aplikasi unggulan Google. Aplikasi-aplikasi tersebut hanya akan bisa digunakan ketika Anda sudah login. Jadi, untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh Google, seperti Google Classroom atau juga Google Meet, Anda perlu memasukkan akun Anda. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa kita dapat menggunakan akun non-premium, tapi dengan banyak keterbatasan. Yang kedua, kita juga dapat menggunakan akun premium atau berbayar, dan ini adalah cara yang direkomendasikan. Maka, dalam penggunaan atau penyelenggaraan kelas dengan berbasis Google Classroom dan Google Meet, akan lebih baik jika Ibu Bapak menggunakan akun winsby.ac.id. Bapak dan Ibu sekalian, untuk melakukan login pada Google yang kita buka, ada beberapa cara. Pertama, cara instan, yakni dengan menggunakan CTRL. Ketik CTRL di bagian atas, kita masuk kemudian pada akun kita dengan menggunakan nomor kita sendiri, lalu password-nya. Nah, setelah ini terbuka, maka kita tinggal memilih akun WinSBY bergambar amplop dan di bawah ada tulisan Winsa Mail. Kita klik saja. Bersamaan dengan terbukanya email atau surel ini, maka Google ini sudah terintegrasi dengan akun kita. Kita bisa lihat di pojok kanan atas. Nah, di sini ketika kita membuka tab baru, halaman atau laman baru, di sini sudah terintegrasi dengan WinSBY. Lalu cara berikutnya, cara yang kedua, kita dapat login dengan menggunakan email winsby.ac.id kita, itu tanpa kita perlu membuka CTRL. Caranya adalah mirip dengan cara bagaimana kita membuka email kita. Kalau kita membuka email kita, maka kita akan mengetik mail.google.com. Kita ketik, maka dia akan meminta email kita. Tapi kalau Anda menggunakan laman ini, kemudian Anda mengakses menggunakan email WinSBY, misalnya kita menggunakan email Fahum, berikutnya klik, maka dia tidak akan bisa masuk. Karena basis dari WinSBY itu menggunakan laman yang khusus. Kita dapat mengetik mail.winsby.ac.id. Nah, seperti inilah tampilannya. Maka di sini kita dapat memasukkan emailnya, misalnya Fahum, tapi yang perlu diketahui adalah Anda harus mengetahui password dari surel atau email milik Anda. Password ini berbeda dengan password CTRL Anda. Misalnya saya menggunakan milik saya sendiri. Lalu password-nya. Nah, maka dia akan masuk ke akun saya, ke email saya. Ketika sudah masuk, berarti secara otomatis akun Google kita sudah dikuasai. Nah, kalau kita kembali pada cara yang sebelumnya, kita masuk lagi. Kalau sudah kita mengintegrasikan akun kita ke dalam Google yang kita buka, maka kita dapat membuka Classroom atau Meet, kita buka CTRL, kita klik kelas daring ini sama artinya juga dengan Classroom tadi. Nah, kalau kita kembali lagi pada yang sebelumnya, nah, kalau kita ingin membuka Meet, kita dapat mengklik ikon komputer ini, ada tulisan teleconference, maka dia akan otomatis seperti ini. Berbeda tampilannya ketika kita menggunakan akun non-premium. Selain itu, kita sebenarnya tanpa perlu mengakses CTRL, kita dapat membuka belajar daring ini atau Classroom ini tanpa perlu masuk ke akun CTRL. Misalnya, kita buka tab baru di sini, langsung ketik saja classroom.google.com, maka dia akan diantarkan pada kelas yang sudah kita miliki, atau meeting, Google Meet maksudnya. Maka dengan ketik di atas saja, maka dia akan mengantarkan kita. Cara-cara tersebut dapat kita lakukan
ketika kita menggunakan PC atau personal komputer dalam menjalankan kedua aplikasi Google tersebut. Lalu pertanyaan yang sering muncul, bagaimana cara kita menggunakan Google Classroom dan Google Meet dengan menggunakan gawai atau smartphone kita? Ketika kita bisa misalnya membuka CTRL menggunakan smartphone, itu biasanya atau aplikasi Google tidak mau terintegrasi dengan WinSBY. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita itu belum mengetahui password-nya. Ini kita misalnya anggaplah ini Google yang ada di smartphone Bapak dan Ibu sekalian. Anggaplah ini akun lama. Kita matikan dulu. Setelah kita keluar, kita masuk ke Google baru. Ini kan biasanya Google yang sudah kita sign out atau kita matikan, dia menjadi Google yang tidak memiliki penghuni atau pemilik. Kebanyakan dari kita ketika mau memasukkan itu, biasanya kita login, kita menggunakan akun WinSBY, misalnya Fahum tadi, lalu kita ketik berikutnya, maka akan masuk pada laman seperti ini. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk mengakses atau masuk ke akun WinSBY kita menggunakan Google, kita butuh laman yang spesifik milik WinSBY, yaitu dengan cara ketik di atasnya dulu mail.winsby.ac.id. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda juga harus mengetahui password Anda. Permasalahannya, kebanyakan dari kita itu tidak mengetahui passwordnya. Karena selama ini ketika kita mengakses WinSBY, kita menggunakan cara instan ini. Dan cara instan ini biasanya bisa dilakukan ketika menggunakan perangkat komputer. Sedangkan ketika kita aplikasikan dalam smartphone kita, itu nggak bisa berjalan. Artinya, Google yang kita gunakan di sini tetap adalah Google yang sebelumnya. Sebenarnya kita itu bisa kan mengubah Google yang di smartphone kita kalau kita bisa mengaksesnya lewat ini. Ketik seperti yang saya sebelumnya, masukkan passwordnya, maka otomatis Chrome, Google, atau Mozilla yang ada di smartphone Bapak dan Ibu sekalian itu dapat terintegrasi dengan WinSBY. Dan kalau sudah terintegrasi, maka Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa membuka kelas atau melakukan forum pertemuan menggunakan smartphone yang Bapak dan Ibu miliki. Demikian untuk sesi ini. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya, yaitu sesi bagaimana kita membuat kelas, membuat daftar hadir, dan lain sebagainya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.